Kota Bandung memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Nama Bandung sendiri berasal dari kata Bandung dalam bahasa Sunda yang berarti bendung atau waduk. Hal ini terkait dengan keberadaan situ atau danau Bandung yang dulu ada di daerah tersebut. Nah, pada abad ke-18, Bandung masih berupa sebuah lembah yang dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan. Pada tahun 1810, pemerintah kolonial Belanda mulai mengembangkan Bandung sebagai sebuah kota. Dan pada tahun 1856, Bandung resmi menjadi ibu kota Keresidenan Priangan. Sejarah Bandung juga terkait dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1946, Bandung menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia setelah Jakarta diduduki oleh pasukan Sekutu. Indeks kesejahteraan adalah ukuran untuk melihat tingkat kualitas hidup masyarakat dilihat dari 3 sisi utama. 1. Kesejahteraan material, seberapa cukup kebutuhan ekonomi terpenuhi. 2. Kesejahteraan sosial, seberapa kuat hubungan dan rasa aman antar warga. 3. Kesejahteraan subjektif, seberapa bahagia dan puas masyarakat terhadap kehidupannya. Jadi kesejahteraan itu nggak cuma soal uang, tapi juga rasa bahagia dan kenyamanan hidup. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, indeks kesejahteraan Kota Bandung pada tahun 2024 mencapai sekitar 76,8 poin. Angka ini meningkat dibanding tahun 2023 yang berada di kisaran 75,9 poin. Peningkatan ini menunjukkan bahwa warga Bandung makin sejahtera, baik dari sisi pendapatan, pendidikan maupun kualitas hidup sehari-hari. Bahkan dibanding rata-rata nasional, Bandung berada di posisi lebih tinggi, menandakan kesejahteraan masyarakat perkotaan yang terus berkembang. Ada beberapa faktor penting yang membuat kesejahteraan di Bandung meningkat, di antaranya 1. Pendidikan yang makin mudah diakses. 2. Layanan kesehatan yang lebih merata. 3. Pertumbuhan sektor ekonomi, kreatif, dan UMKM. 4. Peningkatan fasilitas publik seperti taman kota dan ruang terbuka hijau. Semua ini membantu warga Bandung hidup lebih sehat, produktif, dan bahagia. Tapi tentu saja masih ada tantangan yang perlu dihadapi, seperti ketimpangan pendapatan antar wilayah, kemacetan kota, dan biaya hidup yang tinggi. Meski begitu, semangat masyarakat Bandung untuk terus maju dan berinovasi menjadi modal penting agar kesejahteraan ini terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa indeks kesejahteraan Kota Bandung 2024 menunjukkan tren positif, warga semakin sehat, berpendidikan, dan produktif. Kesejahteraan bukan cuma tentang angka, tapi tentang bagaimana setiap warga merasa bahagia dan berdaya. Yuk terus jaga semangat membangun Bandung yang lebih sejahtera, nyaman, dan bahagia untuk semua. Halo teman-teman, kalau kita berbicara tentang Kota Bandung, pasti yang terlintas adalah kota yang sejuk, kreatif, dan penuh sejarah. Tapi kamu tahu gak sih, Bandung juga punya struktur wilayah yang tertata rapih dan jaringan jalan yang padat. Di video ini kita akan bahas 2 hal penting, yaitu peta administrasi dan peta jalan Kota Bandung. Pertama, mari kita lihat peta administrasi Kota Bandung. Peta administrasi digunakan untuk menunjukkan pembagian wilayah pemerintah seperti kecamatan dan kelurahan. Kota Bandung memiliki 30 kecamatan dan 151 kelurahan dengan luas wilayah sekitar 167,67 km persegi. Di dalam peta administrasi, kamu bisa melihat batas-batas wilayah, nama kecamatan, dan letak sungai utama seperti Sungai Cikapundung yang membelah kota dari utara ke selatan. Nah, wilayah Bandung dibagi menjadi 3 bagian besar secara umum. Yang pertama, bagian utara seperti kawasan dataran tinggi seperti Lembang dan Dago. Udaranya yang sejuk dan banyak destinasi wisata alam. Yang kedua ada bagian tengah. Di sini pusat pemerintahan dan bisnis termasuk area alun-alun, Braga, dan gedung sate. Dan yang ketiga bagian selatan.
daerah yang lebih padat penduduk seperti Kiara Condong, Bojongloa, dan Margahayu. Setiap kecamatan punya karakteristik berbeda, tetapi umumnya berkontribusi pada kemajuan Bandung sebagai kota metropolitan yang dinamis. Nah, sekarang kita lihat peta jalan Kota Bandung. Kota Bandung punya jaringan jalan yang sangat penting karena menjadi pusat konektivitas di Jawa Barat. Beberapa jalan utama di Kota Bandung antara lain seperti Jalan Asia Afrika sebagai jalan bersejarah sejak Konferensi Asia Afrika. Yang kedua ada Jalan Insinyur Haji Juanda atau Dago. Ini pusat kuliner dan wisata. Dan yang ketiga ada Jalan Soekarno-Hatta, ini adalah jalur lingkar luar kota yang padat. Dan yang keempat ada jalur Pasteur, ini adalah pintu gerbang utama dari arah Jakarta. Dan yang terakhir ada Jalan Setiabudi, Jalan Braga, dan Jalan Gatot Subroto, ini adalah jalur ekonomi dan wisata. Semua ini terhubung dengan jalan provinsi dan nasional yang menghubungkan Bandung dengan kota lain seperti Cimahi, Garut, dan Sumedang. Makna peta administrasi dan peta jalan. Jadi, peta administrasi membantu kita memahami pembagian wilayah pemerintah, sedangkan peta jalan membantu mobilitas dan perencanaan kota. Dengan mengenal dua peta ini, kita bisa lebih paham bagaimana kota berkembang, dari tata wilayah sampai sistem transportasinya. Bandung bukan hanya kota yang indah, tetapi juga tertata dan terus berkembang. Halo wargi Bandung, pernah dengar istilah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM? IPM ini penting banget karena menunjukkan seberapa baik kualitas hidup masyarakat dari pendidikan, kesehatan, sampai ekonomi. Yuk kita lihat bareng bagaimana perkembangan IPM Kota Bandung selama tahun 2020 sampai 2024. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah ukuran kualitas hidup manusia yang dihitung dari 3 aspek. 1. Kesehatan lewat angka harapan hidup. 2. Pendidikan dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. 3. Ekonomi dari pengeluaran per kapita. Semakin tinggi IPM, semakin baik kualitas hidup penduduk di suatu daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, Kota Bandung IPM kita terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2020 meningkat sebanyak 82,67, tahun 2021 82,81, tahun 2022 83,04, tahun 2023 83,37. Tahun 2024 diperkirakan mencapai 83,6 poin. Artinya Bandung termasuk kota dengan kategori IPM sangat tinggi di Indonesia. Nah, gimana dengan jumlah penduduknya? Tahun 2020, jumlah penduduk Kota Bandung sekitar 2,47 juta jiwa, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi sekitar 2,55 juta jiwa. Jadi meski penduduk bertambah,